Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti dengan NIM 2023 05010381. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas akuntansi biaya dan saya akan menjelaskan konsep manajemen dan fungsi kontroler. Nah, adapun yang saya akan jelaskan itu mengenai konsep manajemen, departemen biaya, peranan akuntansi biaya. Langsung saja. Baik, yang pertama itu konsep manajemen. Nah, konsep manajemen adalah pengambilan keputusan, memberi perintah, menetapkan kebijakan, memberi pekerjaan, serta imbalan, dan memperkerjakan orang-orang untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Nah, manajemen ini juga menentukan tujuan dan berusaha mencapainya dengan memadu pengetahuan dan keahliannya dengan keterampilan dan pengalaman para karyawan. Nah, agar tujuan ini tercapai, manajemen harus efektif dalam melaksanakan fungsi-fungsi dasar yang terbagi menjadi 3. Yang pertama itu perencanaan atau planning, yang kedua itu ada pengorganisasian atau organizing, dan yang ketiga itu ada pengendalian. Nah, kita akan membahas mengenai perencanaan. Nah, perencanaan ini mengacu pada pembentukan program-program operasi yang terinci untuk semua operasi. Nah, perencanaan ini juga merupakan proses perabaan atas peluang dan ancaman dari luar, terus penetapan tujuan yang diinginkan. Dan pemanfaatan ini melalui sumber-sumber daya guna mencapai tujuan tersebut. Perencanaan meliputi penyelidikan terhadap bidang-bidang seperti keadaan perusahaan yang sesungguhnya, kebijakan utamanya, dan penentuan waktu dalam cakupan luas, serta faktor-faktor lain yang ada kaitan dengan rencana jangka pendek dan jangka panjang. Perencanaan yang efektif itu didasarkan pada analisis atas fakta-fakta yang dikumpulkan. Nah, yang kedua itu ada pengorganisasian. Nah, pengorganisasian ini pada hakikatnya merupakan pembentukan suatu kerangka kerja bagi pelaksanaan kegiatan yang diperlukan. Nah, istilah mengorganisasikan dan organisasi dan organisasi ini mengandung makna pengaturan berbagai bagian yang saling bergantung ke dalam satu. Nah, unit pengorganisasian ini memerlukan beberapa. Yang pertama itu ada penyusunan berbagai unit fungsional perusahaan ke dalam suatu struktur yang dapat dipahami, dan yang kedua itu ada penetapan atau wewenang dan tanggung jawab pada orang-orang tertentu. Upaya pengorganisasian ini mencakup tugas untuk mengusahakan agar para karyawan bekerja sama bagi kepentingan perusahaan. Oleh karena itu melibatkan sikap dan ambisi banyak orang, maka struktur organisasi yang diinginkan harus
dikembangkan melalui instruksi dan kesabaran. Baik, yang ketiga itu ada pengendalian atau controlling. Nah, pengendalian ini merupakan usaha sistematis perusahaan untuk mencapai tujuan dengan cara membandingkan prestasi kerja dengan rencana dan membuat tindakan yang tepat untuk mengoreksi perbedaan yang penting. Nah, kegiatan ini harus terus-menerus diawasi jika manajemen ingin tetap berada dalam batas-batas ketentuan yang telah digariskan. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai Departemen Biaya. Nah, Departemen Biaya ini di bawah pengawasan kontroler bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menyusun, dan berkomunikasikan berbagai informasi atas kegiatan aplikasi atau manufacturing dan non-pabrikasi dari suatu perusahaan. Nah, departemen ini harus mengadakan analisis atas semua biaya pabrikasi, pemasaran, dan administrasi. Nah, laporan pengenalan yang utama dan data pengambilan keputusan lainnya itu juga harus disediakan bagian ini untuk para manajer yang ikut serta dalam pengendalian dan pembenahan biaya serta operasi. Nah, pembagian fungsi yang baik di Departemen Biaya kan banyak mempermudah analisis atas biaya dan penyusunan laporan. Nah, fungsi-fungsi Departemen Biaya juga ini harus dikoordinasikan dengan beberapa fungsi departemen tersebut. Nah, yang pertama itu ada Departemen Pabrikasi. Nah, di bawah pengawasan para ahli rekayasa dan pengawasan pabrik ini bertugas membuat rancangan dan mengendalikan produksi dalam penelitian dan pengembangannya. Nah, dalam itu akan dibuat estimasi biaya untuk setiap jenis bahan, pekerja, dan proses mesin-mesin guna menentukan apakah menerima atau menolak suatu rancangan. Nah, yang kedua itu ada Departemen Personalia. Nah, Departemen Personalia ini mengadakan rangkaian wawancara dan memilih pegawai untuk berbagai klasifikasi pekerjaan. Nah, departemen ini membuat catatan pegawai yang mencakup tingkat gaji dan metode pemberian upah bagi setiap karyawan. Nah, informasi ini merupakan dasar bagi perhitungan biaya gaji dan menghitung hubungan pekerja dengan komponen biaya dan kegiatan, jasa, atau barang yang diproduksi. Nah, yang ketiga itu ada Departemen Dana atau Treasury. Ini bertanggung jawab atas administrasi keuangan perusahaan. Nah, selanjutnya di sini ada Departemen Dana yang bertanggung jawab atas administrasi keuangan perusahaan.
Dalam menyusun kebutuhan kas dan taksirannya, departemen ini berpedoman pada anggaran dan laporan-laporan lain dari Departemen Biaya. Nah, selanjutnya itu ada yang keempat, itu Departemen Hubungan Masyarakat. Nah, Departemen Hubungan Masyarakat ini berfungsi untuk memelihara hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat luar, khususnya pada para pelanggan dan pemegang saham. Nah, pertentangan ini mungkin akan timbul dalam hal harga, gaji, laba, dividen. Dividen di sini departemen biaya ini dapat diminta untuk memberikan informasi dasar yang berguna bagi masyarakat. Masyarakat sehubungan dengan kebijakan dalam hal-hal yang bertentangan tersebut. Nah, selanjutnya lagi itu ada Departemen Hukum yang terakhir. Nah, Departemen Hukum ini menggunakan informasi biaya sebagai alat bantu dalam mengurus perkara perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum. Nah, ketentuan hukum ini yang harus diperhatikan dalam perusahaan itu dalam kaitan perusahaan ini antara lain itu adalah peraturan mengenai upah minimum atau pasangan dalam memutuskan hubungan kerja. Terus itu ada asuransi tenaga kerja dan pajak penghasilan. Nah, kita membahas selanjutnya itu kita akan membahas peranan akuntansi biaya. Nah, di masa lalu itu akuntansi biaya ini seringkali dianggap terbatas kemampuannya dalam perhitungan biaya. Terus persediaannya untuk penyajian dalam neraca yang berhubungan dengan angka harga pokok perjualan dalam perhitungan rugi laba. Nah, pandangan ini membatasi ruang lingkup informasi yang dibutuhkan para manajer untuk mengambil keputusan seperti hal kalkulasi biaya, persediaan yang sesuai dengan pelaporan yang diharuskan menurut undang-undang perpajakan dan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Nah, peranan akuntansi biaya ini memiliki seperti prinsip-prinsip yang pertama itu ada anggaran. Nah, anggaran ini adalah pernyataan tertulis mengenai rencana manajemen yang dapat dikuantifikasi
dalam penyusunan anggaran. Semua tingkatan manajemen harus terlibat baik dalam penyusunan programnya maupun dalam penggabungan ke dalam satu unit yang homogen. Nah, terus ini anggaran ini juga bermanfaat dan realistik, tidak hanya dapat membantu mempererat kerjasama para karyawan, ini juga memperjelas kebijakan dan merealisasikan rencana kerja, tetapi juga dapat menciptakan keselarasan yang baik. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai akuntansi biaya dengan judul konsep manajemen dan fungsi kontroler. Terima kasih.